Halo semua, selamat datang di channel Mr. Detektif. Hari ini saya akan membahas cerita tentang seorang gadis Vietnam berusia 17 tahun yang luar biasa cantik dan berbakat. Pada tahun 2022, dia pertama kali mengikuti kontes kecantikan dan langsung meraih gelar runner-up. Sejak itu, hidupnya berubah drastis dan dipenuhi dengan kesuksesan yang mengagumkan. Setelah meraih penghargaan bergengsi, gadis ini tetap rendah hati dan menjalani hidup dengan sangat sederhana. Aktivitas yang ia bagikan di media sosial pun sebagian besar berupa kegiatan amal dan acara sosial yang penuh makna. Namun, di usia muda yang penuh warna ini, ia mengalami nasib malang. Sebuah makan malam yang tampaknya biasa saja berubah menjadi tragedi yang merenggut nyawanya. Kisah ini bermula pada siang hari tanggal 13 Oktober 2023 di Desa Bocang, Distrik Jialing, Hanoi. Seorang nelayan bernama Chen yang berusia 32 tahun bersama istrinya sedang menangkap ikan di perairan Sungai Merah. Saat perahu mereka meninggalkan dermaga, perhatian mereka tertuju pada sebuah benda aneh yang mengapung di tepi sungai. Warnanya menyerupai warna kulit manusia dan pemandangan tersebut membuat pasangan itu penasaran. Sebagai nelayan berpengalaman, Chen belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Awalnya, ia enggan mendekati benda tersebut karena ingin memanfaatkan waktu terbaik untuk menangkap ikan. Namun, atas desakan istrinya, mereka memutuskan untuk mendekat dan melihat lebih jelas. Ketika mendekat, pasangan ini dikejutkan oleh temuan mereka. Benda itu ternyata sebuah potongan kaki manusia. Dalam keadaan panik, Chen segera meminta istrinya melaporkan temuan tersebut kepada polisi. Sementara itu, seorang nelayan lain melaporkan telah melihat benda bulat yang mencurigakan tersangkut di sela-sela batu, terbungkus oleh tumbuhan air. Temuan ini menambah kengerian situasi. Polisi segera tiba di lokasi dan mulai melakukan penyelidikan. Dalam pencarian mereka, polisi menemukan sebuah kepala manusia di sela-sela batu, dan di sepanjang tepi sungai mereka menemukan tumpukan batu dan tanah yang baru dilapisi semen. Tumpukan itu mengeluarkan bau busuk yang kuat dan dikerumuni lalat. Dengan menggunakan alat berat, polisi menggali tanah di bawah lapisan semen dan batu. Mereka menemukan kantong sampah hitam besar yang berisi sisa-sisa tubuh yang telah terurai. Sayangnya, bagian-bagian tubuh korban tidak lengkap dan kondisinya sudah sangat membusuk, membuat identifikasi menjadi sulit. Kasus ini pun menjadi sorotan dan menciptakan rasa takut di tengah masyarakat setempat. Berdasarkan bukti yang tersedia, tim forensik mencoba merekonstruksi identitas korban. Korban adalah seorang perempuan berusia sekitar 18 sampai 20 tahun dengan tinggi badan antara 160 sampai 162 cm. Penyebab kematian adalah kehilangan darah akut akibat beberapa luka tusukan di bagian tubuh atasnya. 2 luka fatal ditemukan di jantung dan paru-paru. Sayangnya, wajah korban mengalami kerusakan parah, sehingga tidak dapat dikenali. Selain itu, pencocokan sidik jari di database juga tidak membuahkan hasil. Polisi akhirnya merilis beberapa ciri fisik korban kepada publik, termasuk pola khusus pada kuku korban dan tato berbentuk daun di bagian betis. Tak lama setelah informasi ini diumumkan, seorang wanita paruh baya yang penuh rasa duka datang ke kantor polisi. Ia mengaku kehilangan kontak dengan putrinya, seorang mahasiswi, dan merasa bahwa tato yang dijelaskan cocok dengan milik putrinya. Ia menduga bahwa putrinya mungkin telah menjadi korban dalam tragedi ini. Wanita tersebut menjelaskan bahwa putrinya adalah sosok yang sangat mandiri dan telah memutuskan untuk tinggal terpisah dari keluarga beberapa bulan sebelumnya. Biasanya mereka masih sering berkomunikasi melalui telepon atau pesan singkat. Namun, sudah 4 hari berlalu sejak ia terakhir kali mendengar kabar dari putrinya. Ponsel putrinya mati dan ia juga absen dari kuliah. Untuk memastikan identitas korban, polisi melakukan tes DNA antara wanita tersebut dan korban. Hasil tes mengonfirmasi fakta yang memilukan. Korban adalah putrinya yang hilang, seorang mahasiswi bernama He Yenny. Yenny sebelumnya dikenal sebagai gadis berbakat dan cantik yang menjadi runner-up dalam kontes kecantikan Miss Vietnam pada tahun 2022. Yenny lahir pada tahun 2006 di distrik Ba Dinh, Hanoi. Sejak kecil,
ia dikenal sebagai anak yang penurut dan penuh perhatian. Kehilangan tragis ini meninggalkan luka mendalam, terutama bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Yenny adalah gadis yang penuh semangat terhadap segala hal dan merupakan kebanggaan keluarganya. Sejak kecil, ia menunjukkan bakat seni yang luar biasa, terutama dalam musik, seni rupa, dan seni peran. Ia juga memiliki ketertarikan besar pada budaya tradisional Vietnam, khususnya busana tradisional Áo Dai. Di sekolah, Yenny tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga aktif mengikuti kegiatan seni dan budaya, sehingga disayangi oleh guru dan teman-temannya. Saat memasuki masa SMA, kecantikan Yenny semakin terlihat. Ia sering dipilih sebagai wajah perwakilan dalam berbagai acara komunitas. Setelah lulus SMA, Yenny melanjutkan pendidikannya di Universitas Drama dan Film Hanoi, mengambil jurusan seni peran. Ia bercita-cita menjadi seorang aktris yang mampu menyampaikan energi positif dan menginspirasi orang melalui seni. Pada tahun 2022, di usia yang baru 16 tahun, Yenny mengikuti ajang kecantikan Miss Áo Dai Vietnam. Kontes ini adalah salah satu acara bergengsi di Vietnam yang bertujuan menonjolkan keindahan tradisional dan kecerdasan perempuan Vietnam. Áo Dai sendiri adalah busana khas Vietnam yang terdiri dari atasan panjang hingga mata kaki dengan potongan khas di bagian pinggang. Busana ini berasal dari pakaian istana dinasti Nguyen pada abad ke-18 dan berevolusi menjadi pakaian modern pada abad ke-20. Selama kontes, Yenny berhasil memikat hati juri dengan senyumnya yang manis, keanggunannya, serta kemampuan komunikasinya yang jelas. Ia menonjol di antara banyak peserta lain dan berhasil meraih posisi runner-up. Dalam wawancara setelah kompetisi, Yenny menyatakan bahwa tujuannya mengikuti lomba bukanlah untuk mencari ketenaran instan, tetapi untuk mengasah dirinya dan memperoleh pengalaman berharga. Yenny berharap untuk menjadi lebih percaya diri dan berani melalui partisipasinya dalam kompetisi kecantikan. Ia juga berharap kisah kesuksesannya dapat menginspirasi orang lain untuk mengejar mimpi mereka. Setelah meraih popularitas berkat kemenangan di ajang Miss Áo Dai Vietnam, Yenny menjadi dikenal luas di negaranya. Namun, tidak seperti kebanyakan pemenang kontes kecantikan lainnya yang sering memanfaatkan popularitas mereka untuk tampil di banyak acara sosial, Yenny memilih untuk fokus pada pendidikannya di universitas. Meskipun sesekali ia menerima tawaran pemotretan sampul majalah atau menjadi model suatu produk, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk kegiatan sosial. Yenny sering terlibat dalam kegiatan amal, membantu anak-anak kurang mampu dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Di akun media sosialnya, ia sering membagikan foto dirinya mengenakan Áo Dai sambil menemani para lansia dalam kegiatan sukarela di pedesaan. Dengan tindakan nyata, Yenny menyebarkan kasih dan kebaikan, memperlihatkan kepribadian yang selalu dipenuhi cinta dan sinar harapan. Publik memuji dirinya sebagai sosok yang cantik, baik hati dan penuh semangat. Namun, di balik semua kebaikan itu, takdir membawa akhir yang tragis bagi Yenny. Pada 10 Oktober 2023, ia terakhir kali terlihat di depan umum. Malam itu, Yenny menerima undangan makan malam dari seorang pria bernama Da Wei Ching, yang diketahui berusia 38 tahun dan merupakan teman ayahnya. Ada spekulasi bahwa mereka menjalin hubungan romantis, meskipun perbedaan usia mereka mencapai 21 tahun. Pria tersebut, dengan penampilannya yang menarik dan sikapnya yang lembut, tampaknya berhasil merebut hati Yenny. Meskipun hubungan ini tidak diketahui oleh banyak orang. Menurut penyelidikan polisi, Yenny pernah meminjam uang sebesar 50 juta dong Vietnam, sekitar 2.000 dolar Amerika Serikat, dari Da Wei Ching, namun belum dapat mengembalikannya tepat waktu. Malam itu, perdebatan sengit terjadi antara keduanya karena masalah utang tersebut. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, Da Wei Ching mengambil pisau dan menikam Yenny di bagian dada. Yenny pun jatuh ke lantai dan tak lagi bergerak, meninggalkan duka mendalam bagi semua yang mengenalnya. Setelah tenang dari ledakan emosinya, Da Wei Ching memutuskan untuk menutupi kejahatannya. Ia menyeret tubuh Yenny ke kamar mandi dan mencoba memutilasinya. Namun,
Setelah memulai, ia merasa tugas itu terlalu berat dan memutuskan untuk beristirahat. Keesokan harinya, ia membeli sebuah kotak styrofoam putih, memasukkan tubuh Yenny ke dalamnya, lalu memesan taksi. Supir taksi yang melihat Da Wei Ching kesulitan membawa kotak tersebut, membantunya memasukkan kotak itu ke bagasi mobil. Mereka tiba di daerah terpencil dekat sebuah sungai di pinggiran kota. Setelah memastikan supir taksi pergi, Da Wei Ching mulai melaksanakan rencananya. Bagian tubuh yang sudah ia mutilasi dilemparkan ke Sungai Merah, berharap arus sungai akan segera menghanyutkannya. Namun, air sungai ternyata mengalir lambat, sehingga bagian tubuh tersebut ditemukan oleh seorang nelayan, hanya sekitar 60 meter dari lokasi pembuangan. Sisa tubuh Yenny dimasukkan ke dalam kantong sampah hitam. Da Wei Ching kemudian menggali lubang dangkal di rerumputan dekat tepi sungai dan menguburnya. Untuk menutupi jejak, ia menumpuk sejumlah besar batu di atas lubang tersebut. Setelah menyelesaikan semua ini, ia menelepon supir taksi yang sama untuk menjemputnya kembali ke rumah. Namun, sesampainya di rumah, Da Wei Ching merasa bahwa tumpukan batu yang ia buat tidak cukup menyamarkan jejak. Keesokan harinya, ia kembali ke pasar untuk membeli sejumlah besar semen. Ketika ia kembali ke lokasi pada siang hari, ia menyadari bahwa daerah tersebut cukup ramai dengan orang yang berlalu lalang, sehingga ia terpaksa menunggu hingga malam tiba. Malam harinya, ia menumpuk semen secara sembarangan di atas tumpukan batu. Polisi berhasil mengidentifikasi Da Wei Ching sebagai tersangka utama melalui rekaman CCTV restoran dan gambar mereka berdua saat kembali ke apartemen. Menyadari bahwa aksinya kemungkinan besar akan terbongkar, Da Wei Ching dengan tergesa-gesa mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri ke kampung halamannya di Kabupaten Jiancang, Provinsi Taiping. Da Wei Ching, yang dikenal licik dan penuh perhitungan, pergi ke sebuah terminal bus di Kabupaten Jialing. Di sana, ia membeli beberapa tiket dengan tujuan berbeda untuk mengelabui polisi dan memberi dirinya waktu untuk melarikan diri. Namun, usahanya sia-sia. Ketika akhirnya ditangkap, ia menolak bekerja sama dengan pihak berwenang dan bahkan mencoba menakut-nakuti polisi dengan ancaman bunuh diri. Meski begitu, polisi berhasil mengendalikannya dan membawa dia ke tahanan. Setelah diinterogasi, Da Wei Ching mengakui perbuatannya. Ia mengklaim motif kejahatan tersebut adalah perselisihan keuangan antara dirinya dan korban, He Yenny. Saat kejadian, Da Wei Ching yang berusia 38 tahun adalah seorang pengusaha perhiasan yang cukup sukses di bidang pelapisan emas dan perak. Meskipun telah menikah dan memiliki 2 anak, ia tinggal sendiri di Hanoi sementara keluarganya tetap tinggal di kampung halaman. Tidak banyak informasi lain tentang Da Wei Ching yang tersedia di internet. Hubungan antara dirinya dan korban juga belum dikonfirmasi secara resmi, meskipun ada spekulasi mereka memiliki hubungan asmara. Berdasarkan laporan otopsi, tubuh He Yenny yang telah lama terendam di air tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan sebelum kematian. Namun, transfer uang beberapa bulan sebelumnya menjadi satu-satunya bukti yang mendukung klaim adanya utang di antara mereka. Polisi juga mengungkapkan bahwa sehari setelah membuang jenazah, Da Wei Ching membuang 2 ponsel milik He Yenny ke Sungai Merah. Selain itu, pakaian, sepatu, dan tas yang dikenakan korban pada hari kejadian dibuang ke sebuah pabrik kosong yang sudah lama tidak digunakan. Setelah Da Wei Ching ditangkap, polisi berhasil menemukan barang-barang tersebut berdasarkan petunjuk darinya. Namun, ponsel yang bisa menjadi bukti penting tidak berhasil ditemukan. Berita tentang pembunuhan terhadap He Yenny, seorang finalis kontes kecantikan Aodai, dengan cepat menyebar di internet. Publik berspekulasi mengenai motif di balik kejahatan ini. Jumlah utang yang disebutkan sebesar 50 juta dong Vietnam, sekitar 2.000 dolar Amerika, tampak terlalu kecil untuk menjadi alasan pembunuhan. Apalagi jumlah tersebut sebenarnya tidak terlalu besar dan kemungkinan masih bisa dilunasi oleh korban yang sedang naik daun dalam karirnya. Hal ini membuat banyak orang meragukan klaim Da Wei Ching dan memunculkan pertanyaan lebih lanjut tentang motif sebenarnya. Ada pula yang mengatakan bahwa He Yenny menjadi korban penipuan oleh Da Wei Ching, baik secara finansial maupun emosional. Rumor ini berkembang dengan detail yang tampak sangat nyata.
Disebutkan bahwa Da Weiqing setelah melihat putri temannya menjadi runner-up dalam kontes kecantikan di televisi, langsung terobsesi dengan He Yenni. Ia pun meninggalkan istri dan anak-anaknya di kampung halaman, lalu pindah ke dekat He Yenni untuk menarik perhatiannya. Dengan berpura-pura menjadi pria kaya dan penuh karisma, ia berhasil memikat hati gadis muda yang masih polos. Namun, kebohongan tak bisa disembunyikan selamanya. Ketika He Yenni mulai mempercayai Da Weiqing sebagai tempat berlabuh, masalah mulai muncul. Usaha Da Weiqing mengalami kegagalan berturut-turut dan ia pun mulai menuntut uang dari He Yenni. Di sisi lain, ada juga versi yang mengatakan bahwa sosok He Yenni yang terlihat anggun dan penuh kebaikan di depan umum sebenarnya sangat pandai mencari keuntungan secara diam-diam. Dan Da Weiqing adalah salah satu sponsornya. Malam itu, setelah makan malam bersama, mereka kembali ke apartemen Da Weiqing. Konon, karena suasana terlalu meriah, terjadi sebuah insiden yang menyebabkan kematian tak terduga He Yenni. Alih-alih melapor ke polisi, Da Weiqing memilih untuk menyembunyikan kejadian tersebut. Cerita-cerita ini memang terdengar masuk akal, tetapi kurang bukti kuat untuk mendukungnya. Hal ini membuat publik harus mengandalkan imajinasi masing-masing untuk menafsirkan apa yang sebenarnya terjadi. Pada malam 10 Oktober 2023 itu, di apartemen Da Weiqing, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kematian tragis He Yenni murni akibat perselisihan utang? Atau ada alasan lain yang lebih kompleks? Demikian cerita kasus ini sampai di sini. Jika Anda menikmati konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan meninggalkan komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.